Ya, kembali di Prime Time News, saya Indra Maulana. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala membantah adanya perbedaan pendapat antara dirinya dan Presiden Joko Widodo terkait kisruh PSSI. Namun Wakil Presiden Yusuf Kala tetap mengusulkan adanya revisi pembekuan PSSI, meski Menpora merasa masih harus dilakukan pembahasan dengan banyak pihak. Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan maksud dan tujuan revisi surat keputusan pembekuan PSSI agar persepak bolaan nasional dapat kembali hidup, namun dengan syarat tetap dalam pengawasan dan evaluasi tim transisi. Wakil Presiden menambahkan langkah ini diambil karena pemerintah sadar betul sepak bola bukan hanya milik segelintir orang namun milik seluruh rakyat Indonesia. Yusuf Kala menegaskan sebelum deadline atau batas akhir yang diberikan FIFA pada tanggal 29 Mei, opsi revisi ini harus segera dikeluarkan. Kita perbaiki bola harus prestasinya naik. Untuk prestasi naik itu hukum yang pertama harus ada kompetisi. Karena kompetisilah menyebabkan pemain latihan. Ada aktivitas, ada penonton. Untuk berkompetisi mesti ada yang ngatur, itu PSSI. Jadi kalau ingin bola maju, ingin berprestasi, ya PSSI harus baik, harus aktif. Tidak mungkin tidak. Kita harus masuk FIFA, kan? Jangan. Nah, itulah kesimpulannya seperti itu. Jadi biasa-biasa saja ini, tidak ada perbedaan pendapat. Saya dengan Presiden tidak ada pendapat. Sementara Menpora Imam Nahrawi menyatakan revisi pembukuan PSSI baru sebatas opsi. Belum ada keputusan final tentang hal ini. Menpora masih harus membicarakannya dengan banyak pihak, termasuk Presiden. Pak Wapres minta bagaimana kalau wacana ketiga. Saya sampaikan kami akan berkonsultasi dengan semua pihak karena ini tidak hanya menjadi pikiran saya. Tentu kami juga akan mohon arahan nanti kepada Presiden. Saya kira itu. Imam Nahrawi menambahkan Presiden Joko Widodo sejak awal mendukung perbaikan tata kelola persepak bola nasional. Presiden juga tidak mau kompetisi tidak berjalan. Tapi Presiden juga lebih menginginkan prestasi persepak bola nasional. Pengamat sepak bola nasional Budiarto Sambasi menyatakan sikap Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyampaikan ke publik terkait dukungannya atas revisi pembukaan PSSI patut dipertanyakan. Mungkin niatnya baik ya, kompetisi harus berjalan, tapi ada detail-detail yang mungkin beliau juga harus mempelajari, memahami ya. Artinya detail-detail tersebut menunjukkan bahwa memang kompetisi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti kita tahu banyak klub-klub yang abai ya, melakukan kewajiban profesionalismenya. Ya, satu contoh aja kembali saya kemukakan di sini penting, bagaimana bisa Persija mengalami kerugian 76 miliar rupiah. Sementara tiket pertandingan laku terus, merchandising laku terus. Jadi klub-klub ini punya banyak masalah. Nah, Pak JK itu barangkali nggak sedetail itu ya mengetahuinya. Menurut Budiarto, sejatinya semua pihak memiliki semangat yang sama, yaitu menghidupkan kembali kompetisi sepak bola nasional. Namun, tentu ada banyak pendapat untuk mencapai hal itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, sementara itu dalam 3 opsi yang diajukan terkait perbaikan sepak bola nasional memang ada opsi untuk merevisi pembekuan PSSI dan menjadikan tim transisi sebagai evaluator PSSI. Berikut 3 opsi tersebut. Langsung dari Stadion Kebanggaan RRI Surabaya. Lakukan PSSI. Lakukan PSSI. Kami ini Bonek Mania. PSSI di bawahnya FIFA. Jadi tetap FIFA ya Pak ya? Iya. Kau berada di situ kami ada. Karena kami Bonek Mania. Kami ini Bonek. Yang penting sudah kita keluarkan sebuah keputusan, akan semua pihak ya harus ikutin. Di mana kau berada, di situ kami ada, karena kami.
Ya, sinyal berbeda sikap antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mencuat dalam kisruh PSSI. JK menginginkan pembekuan PSSI dicabut, sementara Presiden mendukung langkah Menpora yang membekukan PSSI untuk perbaikan. Kami akan mengulasnya kali ini dan untuk mengklarifikasinya begitu dengan Deputi 5 Kemenpora Gatot Dewa Broto. Selamat malam, Pak Gatot. Selamat malam, Mas. Baik, kemudian bergabung dari luar studio ada Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam, Mas Indra. Baik, kita ikuti terlebih dahulu bahwa Bapak pernyataan terakhir dari Wakil Presiden Yusuf Kala tentang PSSI ini, berikut ini. Kita perbaiki bola harus prestasinya naik. Untuk prestasi naik itu hukum yang pertama harus ada kompetisi. Karena kompetisi lah menyebabkan pemain latihan. Ada aktivitas, ada penonton. Untuk berkompetisi mesti ada yang ngatur, itu PSSI. Jadi kalau ingin bola maju, ingin berprestasi, ya PSSI harus baik, harus aktif. Tidak mungkin tidak. Kita harus masuk FIFA, kan? Jangan. Nah itulah kesimpulannya seperti itu. Jadi biasa-biasa saja ini, tidak ada perbedaan pendapat. Saya dengan Presiden tidak ada pendapat. PSSI harus aktif, itu intinya, dan tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kemarin yang terbangun begitu Pak Gatot ya, ketika setelah bertemu dengan PSSI dan Pak JK, Menpora pergi juga ke Pak Presiden begitu, Pak Jokowi, yang terbangun seolah ketika Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan PSSI harus aktif, pembekuan akan dicabut, tapi Menpora menyebut itu hanya opsi. Pak Gatot juga menyebutkan itu hanya salah satu opsi. Jadi muncul di pengertian publik ini ada beda pendapat antara Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang dibantah. Tapi yang ingin kami tanyakan begitu dari sebenarnya kesepakatan apa yang diambil saat pertemuan kemarin itu, Pak Gatot? Ya, terima kasih. Sebetulnya kemarin sudah saya klarifikasi pada saat sore hari ada jumpa versi Kemenpora. Ya, intinya adalah bahwa betul ada pertemuan pagi itu di tempat Pak JK yang dihadiri oleh Menpora, Pak Agung, Bu Rita, dan Pak Hinca dari PSSI. Jadi kita harus mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak JK gitu ya. Karena poinnya adalah Pak JK kan yang semula mungkin diperkirakan oleh Kemenpora langsung misalnya Pak Imam itu dicabut gitu. Ternyata enggak. Beliau membuka wacana tentang apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi PSSI. Nah, kemudian muncullah opsi-opsi itu yang tiga ada opsi gitu. Tiga opsi tadi itu ya. Tiga opsi itu datang dari datang awalnya, pokoknya inisiatif untuk penyelesaian itu adalah dari Pak JK. Tetapi kemudian isu berkembang, saya sendiri tidak masuk di dalam karena saya nunggu di holding room. Kemudian menurut Pak Menpora, kemudian berkembang. Karena kalau misalnya dicabut pembekuannya kan nggak mungkin. Proses hukum kan juga harus berlangsung, nggak bisa tiba-tiba langsung kemudian dicabut gitu aja. Tapi kalau kemudian masih tetap harus ada pembekuan, itu juga nggak bisa. Karena kan juga ada resistensi. Belum lagi kami harus ngakui kemarin itu di putusan Sela PT UN juga kami kalah. Gitu. Yang terakhir adalah kemudian muncul opsi yang disebut tadi, yang ketiga tadi ada revisi dan sebagainya. Jadi yang perlu saya klarifikasi adalah sesungguhnya chemistry-nya, marwahnya antara Pak Presiden dan Pak JK itu tidak berbeda. Dua-duanya sama untuk perbaikan sepak bola. Coba kita ingat kata-kata Pak JK tadi, mengatakan juga bahwa harus ada perbaikan, betul, harus ada kompetisi juga betul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, karena kebetulan pada saat acara di Presiden saya ikut juga mendampingi Pak Menpora, itu intinya beliau tidak mempermasalahkan apa yang dibicarakan di Pak JK gitu, sama sekali tidak mempermasalahkan, hanya saja beliau sangat firm sekali Pak Jokowi ini sepak bola harus betul dibenahi gitu. Kalau yang sama adalah persepak bolaan harus dibenahi, kompetisi harus tetap berjalan, PSSI harus lebih baik, PSSI harus lebih baik dan harus aktif. Iya, betul. Artinya berarti sudah akan dicabut berarti pembekuannya. Nah, ini ada hal yang lain. Nah, berbeda di sini. Ya, ini bukan berbeda karena memang di satu hari kemarin itu ada 3 kejadian. Pertama itu adalah pertemuan di tempat Pak JK, kedua adalah juga di Petun, putusan Sela di mana PSSI memperoleh, ya mereka mengatakan kemenangan, silahkan nggak apa-apa. Jadi kami menghormati putusan Sela, itu menyebutkan bahwa menunda untuk pembekuan tersebut. Kami hormati gitu. Jadi kebetulan hanya by time itu bersamaan gitu. Jadi jangan disamakan ini. Ini something yang different, tidak bisa untuk PTWN-nya. Baik, gitu. Untuk PTWN-nya memang agak kita kesampingkan dulu. Tapi kan kalau Pak JK menyebut itu PSSI harus aktif, tadi kata-katanya kan jelas itu. Untuk sepak bola yang lebih bagus, ada perbaikan. Untuk perbaikan itu ada kompetisi. Agar kompetisi ini ada yang, tapi kompetisi ini harus ada yang mengelola, PSSI. Karena itulah PSSI harus aktif. Itu kalimatnya. Nah, ya untuk bisa disebut tidak beda begitu Pak ya. Ini yang coba kita luruskan. Karena tadi dibantah tidak beda kan. Harus aktif ini pengertiannya akan diaktifkan lagi kapan? Artinya pembekuannya dicabut atau bagaimana Pak?
Ya, tadi kalau memang harus aktif kita juga sama gitu. Karena poinnya gini misalnya reasoningnya, kalau Kemenpora juga nggak mau menghold misalnya membekukan kegiatan keluarganya PSSI terus-menerus juga nggak mau gitu. Karena itu juga tetap suatu saat, sometime itu juga harus tetap diaktifkan. Nah sekarang kebetulan saja sekali lagi putusan CELA sudah menyebutkan seperti itu. Yang dimaksudkan Pak JK itu harus aktif itu ya kembali direstore gitu. Jadi poin di situ harus clear gitu. Hanya saja memang kalau dari sudut pandang. Jadi tidak dalam waktu dekat maksudnya aktifnya. Ya dalam waktu mungkin secepatnya gitu supaya orang mengatakan untuk dihindari ban FIFA dan sebagainya. Tetapi ada satu poin yang menarik tadi. Sebetulnya PSSI itu sudah tertolong lagi-lagi oleh putusan CELA meskipun itu putusan belum final gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan adalah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak JK itu hanya mengenai masalah bagaimana proses itu berlangsung. Jadi kalau Pak Jokowi itu untuk poin langsung bahwa ini harus dibenahi gitu. Tapi Pak JK mungkin ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Hanya di situ aja. Hanya masalah methods of technical. Kalau soal aktifnya tadi itu masih menunggu silakan proses berjalan. Kalau kami sudah sebetulnya di poin yang ketiga itu sudah ada kesepakatan, tapi belum dalam arti kemudian ada tanda tangan di ruang itu tidak ada. Saya make sure saya tanya kepada Pak Menteri lagi, Pak apakah ada tanda tangan di ruang itu? Oh enggak gitu. Tapi bicara opsi-opsi dan beliau juga tahu Pak JK itu sangat legowo sekali di luar yang diperkirakan. Beliau membuka referensi untuk para tamu itu bicara secara umum gitu. Baik, Pak JK kemarin juga menyebutkan begitu. Saya ke Bang Aristo sekarang. Pak JK kemarin menyebutkan juga bahwa ini kemarin ya sore ini masalah tentang PSSI ini sudah selesai begitu. Ternyata sampai hari ini juga ini perdebatannya masih sama atau beda tentang pengertian aktif atau tidak aktif PSSI-nya. Tapi kalau soal perbaikan sepak bola Indonesia semuanya sama begitu Bang Aristo. Kalau Anda melihat sebenarnya dimaksud Pak JK kemarin seperti apa sih? Oke, begini Mas Indra. Pertama-tama selamat malam dulu untuk Pak Gatot, Pak. Kita ketemu selamat malam juga, Mas. Nah, iya. Jadi saya mau ada dua peristiwa penting kemarin menyangkut masalah PSSI. Yang pertama adalah peristiwa dalam ranah eksekutif. Ya tadi yang Mas Indra sebutkan pertemuan dengan Wakil Presiden, kemudian Menpora dengan Presiden, kemudian ini sekarang Mas Indra bilang ada perdebatan tidak sejalan. Nah, itu adalah proses eksekutif, yaitu Menteri, Presiden, Wakil Presiden. Menteri itu kan bawahannya. PSSI tidak dalam posisi untuk mencampuri dalam masalah eksekutif. Nah, akan tetapi tentunya PSSI merespon dan mengapresiasi segala niat baik untuk menyelesaikan masalah sepak bola nasional. Yang kedua ada peristiwa yudikatif, yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi ini adalah masalah putusan SELA. Ya, putusan SELA itu nama bekennya, sebenarnya itu penetapan penundaan. Ya, itu Majelis Hakim PT UN mengabulkan alasan dan argumentasi PSSI bahwa SK tersebut harus paling tidak ditunda keberlakuannya. Jadi saya ralat tadi Pak Gatot bukan PSSI ditolong, tapi PSSI menolong dirinya sendiri dengan argumentasi-argumentasi hukum yang ternyata masuk akal di hadapan Majelis Hakim, paling tidak untuk sementara. Nah, sekarang saya kembali ke putusan itu. Jadi dikatakan setelah putusan itu direspon dengan ada opsi-opsi. Lah ini saya agak khawatir. Jadi yang namanya putusan pengadilan, penetapan pengadilan itu bukan untuk dipikir-pikir kemudian dilihat opsi-opsi. Tadi Pak Menteri katakan dikonsultasikan dulu. Bahaya kalau begini. Yang namanya penetapan pengadilan adalah untuk dilaksanakan, bukan untuk dipikir-pikir, bukan untuk dikonsultasikan. Itu yang saya mau garis bawahi. Begitu, Mas. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, akan dijawab langsung nanti oleh Pak Gatot, tetapi saat lagi kami akan mengulas juga tentang praktik mafia sepak bola gajah kerap mewarnai liga di Indonesia. Salah satu contoh kecurangan dalam persepak bolaan nasional kita adalah terjadinya sepak bola gajah saat itu antara PSIS Semarang melawan PSS Sleman pada Oktober 2014 lalu. Kasus sepak bola gajah yang kembali menodai kompetisi sepak bola di Indonesia berakhir dengan hukuman diskualifikasi bagi dua klub yang terlibat, yakni PSS Sleman dan PSIS Semarang. Hukuman ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi klub-klub profesional di Indonesia agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Meski bisa menerima hukuman tersebut, namun Wali Kota Semarang Hendrar Supardi menyatakan tetap akan melakukan klarifikasi dan menempuh usaha banding dengan Komdis PSSI di Jakarta. Hendrar menyebut masalah dana dan nasib para pemain serta pelatih yang menjadi pertimbangan dirinya untuk menempuh jalur banding.
Kalaupun masih belum final, barangkali ada hal-hal lain yang apa didenda, apa dikenain sanksi berapa kali pertandingan tidak ada penonton, saya rasa itu kan lebih bijak gitu. Tapi kalau tiba-tiba didiskualifikasi, lah ini seolah-olah perjalanan dari awal sampai sekarang ini nggak dihargai sama sekali. Kecewaan di situs Twitter pun kini marak mengomentari peristiwa memalukan tersebut. Ada yang menyatakan kecewa, namun ada juga yang bernada membela karena sepak bola Gajah lebih dipengaruhi oleh adanya mafia sepak bola. Dari Semarang, Jawa Tengah, Endang Istanti, Metro TV. Ya, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya lanjutkan ke Pak Gatot sekarang. Pak Gatot, kalau tadi yang dikatakan oleh Bang Aris itu adalah tidak ingin memasuki soal ranah eksekutifnya pertemuan kemarin apapun yang terjadi di situ. Tapi yang pasti dalam PT UN ini sudah jelas ada putusan sela, tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi memikirkan opsi-opsi ini, langsung saja dijalankan saja putusan dari pengadilan. Bagaimana? Baik, itu haknya Mas Haristo ya dari PSSI untuk mengatakan seperti itu, bahwa itu adalah ranah yang terpisah. Itu betul. Bahkan Presiden pun pada saat mengatakan kepada Pak Menpora, pada kami itu juga mengatakan itu sesuatu yang berbeda. Klop, itu nggak ada masalah. Tetapi in case Pak Haristo juga harus sadar bahwa ini kan putusan sela, kan namanya juga putusan sela. Jadi kalau diganti istilahnya penundaan nggak juga. Itu kan title-nya, judulnya, ini koreksi untuk Pak Haristo. Kemudian yang kedua adalah ini kan nanti pada saat bukan putusan penundaan final, juga maksudnya. Enggak, putusan selanya namanya itu ada judulnya itu penundaan gitu. Kalau enggak nanti orang namanya putusan sela parpol, putusan sela apa namanya penundaan, kan nggak lucu kan ya. Nah, poin yang ingin kami sampaikan adalah di sisi lain juga ada yang disampaikan oleh Pak JK. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi PSSI. Apa yang disampaikan Pak JK harus kita cermati. In case misalnya kalau PSSI tentunya mengharap pada saat putusan akhir nanti sama dengan putusan sela. Tapi in case misalnya berbeda, jangan GR dong gitu. Kemudian tetap misalnya dibekukan. Nah, itu opsi yang dipertimbangkan oleh Pak JK, yang disampaikan Pak JK itu harus kita wacanakan, harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Artinya gitu, kita harus dibahas dengan baik dan dengan asumsi ini arahan Wapres loh ya, bukan maksud Wapres untuk campur tangan gitu. Jangan sampai ini juga suatu pelajaran juga, kan selama ini kan PSSI selalu mengatakan kami itu hanya patuh kepada FIFA. Tapi giliran pada negara jangan dicuekin. Nah, itu apa sistem peradilan yudikatif yang disampaikan oleh Pak Haristo itu juga yang ada negara, di ketatanegaraan negara. Jadi ini menjadi pelajaran. Oke lah, sekali lagi kami tidak mempertentangkan masalah putusan selanya, tetapi apa yang menjadi option kepada Pak JK yang dilakukan oleh Pak JK itu juga harus dihormati. Makanya yang disampaikan Pak Menpora tadi juga clear. Oke lah, itu kenapa kok harus dikaji? Karena faktanya kita harus berbicara the worst case seandainya itu terjadi pada putusan akhir dari PT UN itu sendiri gitu. Oke, Bang Haristo, artinya memang ada nanti juga ada opsi-opsi itu yang ditentukan di ranah eksekutif begitu, Bang Haristo? Halo? Pertama kita sebenarnya PSSI tidak mencari menang dan kalah. Baik, kami rupanya memiliki masalah. Ada sedikit gangguan dengan Bang Haristo. Bang Haristo, mohon maaf, suaranya tidak terdengar oleh kami di sini. Tapi saya kembali ke Pak Gatot terlebih dahulu sambil memperbaiki audio dari Bang Haristo. Kalau misalnya nanti kemudian putusan selanya ternyata berbeda dengan apa opsi yang dibahas, katanya ada opsi revisi begitu ya. Nah, sebenarnya opsi revisi ini penjelasannya seperti apa Pak Gatot? Jadi gini, itu kan di dalam katanya win-win solution kan, artinya seperti apa ini? Iya. Itu perlu yang saya sampaikan. Itu kan ada namanya SK atau keputusan Menteri tentang pembekuan. Judul gedenya sebetulnya adalah sanksi administratif bahwa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui. Tidak diakui. Nah, akibat dari revisi ini tadi yang disampaikan Pak JK bahwa PSSI harus diaktifkan kembali. Kemudian tim transisi juga harus ada gitu. Nah, akibat dari itu nggak ada lagi istilahnya misalnya nanti pembekuan atau tidak diakui. Karena kan lucu, mosok PSSI diaktifkan kembali sementara di sisi lain tetap dibekukan. Itu poin itu, konten itu juga yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, tentang tim transisi. Tim transisi ruang lingkupnya atau scope of work-nya tidak akan sama dengan tim transisi sebelum ada putusan sela. Di situ kan disebutkan ada 4 poin. Pertama, menjalankan fungsi-fungsi seperti PSSI. Karena kan mengganti PSSI. Kemudian ada yang lain-lain. Nah, dalam revisi ini? Nah, dalam revisi itu mungkin ruang lingkupnya tim transisi mungkin agak dibonsai. Mungkin hanya misalnya kayak monitoring, pengawasan, dan lain sebagainya gitu. Kan nggak lucu di dalam satu SK ada 2 badan, 2 organ yang sama-sama melakukan tugasnya. Jadi kami juga tahu diri kalau nantinya tim transisi juga fungsinya tidak se-powerful seperti yang ada sekarang gitu. Katakanlah begini Pak Nadik, ketika kemudian jalan revisi yang diambil itu tidak juga kemudian
membatalkan pembekuan, ya kan misalnya kan, tapi juga tidak meneruskan pembekuan. Saya juga masih bingung sebenarnya ini. Yang dua opsi yang di tengah-tengah maksudnya seperti apa? Tidak membatalkan pembekuan, tetapi juga tidak meneruskan pembekuan seperti yang sekarang ini, begitu kan? Nah, tapi nanti kalau misalnya di sisi pengadilan juga kemudian ternyata hasilnya seperti yang setelah sekarang, misalnya membatalkan SK itu, artinya PSSI kembali seperti semula itu aslinya, bukan harus revisi lagi atau jalan tengah lagi begitu. Nah, ini apa mana yang akan diambil oleh pemerintah sebenarnya? Kami sudah mengantisipasi. Misalnya taruhlah putusan akhirnya nanti itu adalah sama seperti kondisi sekarang. Itu mungkin kami juga punya hak untuk banding, tapi itu masih dipikirkan dulu ya gitu. Tapi taruhlah misalnya ada pertimbangan, oke lah, yang penting ini juga kalau persoalan hukum itu berpanjangan, itu kan yang repot juga pemain juga, kompetisi juga tidak bisa jalan dan sebagainya. Tetapi in case misalnya itu yang terjadi, ya udahlah, mungkin pertimbangan kami oke lah, nanti lihat kondisinya, kami tidak ingin berandai-andai. Tetapi in case adalah putusan akhirnya itu tetap ada pembekuan, nah tanpa mengurangi rasa hormat pada putusan hakim, itu alternatif yang disampaikan Pak JK itu bisa digunakan. Yang revisi tadi. Yang revisi tadi, misalnya kami juga tidak akan kaku gitu, misalnya oke lah, apa namanya, tetap dibekukan nggak? Oke, pembekuannya adalah direvisi seperti yang saya ceritakan tadi, ada tim transisi yang juga mungkin direvisi fungsinya, kemudian ada PSSI tetap hidup kembali. Gitu. PSSI intinya hidup kembali begitu, jadi gitu. Setelah, walaupun pengertian revisi itu PSSI tetap hidup kembali. Iya. Walaupun tetap ada tim transisi di dalamnya. Iya, karena poinnya adalah. Nah itu kan kemudian kalau dipertanyakan akar masalah dulu saat pembekuan, kan akar masalahnya adalah ketika PSSI tidak mematuhi BOPI yang kemudian tidak apa namanya, karena faktor ada dualisme di dua klub sepak bola, itu gimana menjelaskannya ke masyarakat, ke publik kalau kemudian PSSI hidup lagi, padahal semangatnya menjatuhkan sanksi kan karena itu. Saya salut pada Mas Indra, masih hafal sekali itu. Jadi poinnya oke lah, kami tidak ingin kembali ke masa lalu, bahwa itu adalah simpul akar pada saat kami menurunkan SP1, SP2, SP3 gitu ya. Nanti akan kami jelaskan pada publik, oke lah, kami tidak akan kembali ke masa lalu, tapi the next-nya, win-win solusinya, ini kan kami juga nggak mau egois kan. Oke lah, ini bahwasanya bukan masalah tekanan juga, tapi ujungnya apa karena takut yang 29 Mei itu nanti akan di-ban oleh FIFA? Saya kira kalau itu tidak perlu takut. Kenapa? Karena harusnya begitu kemarin diputuskan oleh PT UN, PSSI harus melaporkan kepada FIFA. Apalagi di sana ada Pak Nyala, dan di sana harus melaporkan FIFA ini kondisi yang konstruktif, yang kondusif di PSSI sudah berlangsung. Karena kalau misalnya ya siapa sih yang mengharapkan di-ban? Jangan sampai terjadi. Kalau sampai di-ban ya kita udah berusaha untuk menghindari. Baik, jadi janjinya nanti menjelaskan ke masyarakat tentang kalau misalnya PSSI hidup lagi, bagaimana kemudian sanksi-sanksi yang sebelumnya dijatuhkan. Tanpa maksud untuk melanggar peraturan. Baik, terima kasih untuk sementara waktu ini. Pak Gatot telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sayang sekali Bang Aris itu tadi ada masalah komunikasi secara audio, tapi lain kali mungkin kita akan sambung lagi. Terima kasih Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam. Ya, kembali di Prime Time News, saya Indra Maulana. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala membantah adanya perbedaan pendapat antara dirinya dan Presiden Joko Widodo terkait kisruh PSSI. Namun Wakil Presiden Yusuf Kala tetap mengusulkan adanya revisi pembekuan PSSI, meski Menpora merasa masih harus dilakukan pembahasan dengan banyak pihak. Yusuf Kala menegaskan sebelum deadline atau batas akhir yang diberikan FIFA pada tanggal 29 Mei, opsi revisi ini harus segera dikeluarkan. Kita perbaiki bola harus prestasinya naik. Untuk prestasi naik itu hukum yang pertama harus ada kompetisi. Karena kompetisi lah menyebabkan pemain latihan, ada aktivitas, ada penonton. Untuk berkompetisi mesti ada yang ngatur, itu PSSI. Jadi kalau ingin bola maju, ingin berprestasi, ya PSSI harus baik, harus aktif. Tidak mungkin tidak. Kita harus masuk FIFA. Kan? Jangan. Nah, itulah kesimpulannya seperti itu. Jadi biasa-biasa saja ini, tidak ada perbedaan pendapat. Saya dengan Presiden tidak ada pendapat. Sementara Menpora Imam Nahrawi menyatakan revisi pembukuan PSSI baru sebatas opsi. Belum ada keputusan final tentang hal ini. Menpora masih harus membicarakannya dengan banyak pihak, termasuk Presiden. Pak Wapres minta bagaimana kalau wacana ketiga. Saya sampaikan kami akan berkonsultasi dengan semua pihak, karena ini tidak hanya menjadi pikiran saya, tentu kami juga akan mohon arahan nanti kepada Presiden. Saya kira itu. Imam Nahrawi menambahkan Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan maksud dan tujuan revisi surat keputusan pembekuan PSSI.
agar persepak bolaan nasional dapat kembali hidup, namun dengan syarat tetap dalam pengawasan dan evaluasi tim transisi. Wakil Presiden menambahkan langkah ini diambil karena pemerintah sadar betul sepak bola bukan hanya milik segelintir orang namun milik seluruh rakyat Indonesia.